Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa nakhusu khususun lil imam al-alim al-alamah Syah Yahya Syarifuddin An-Nawawi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, teman-temanku, dimanapun panjenengan berada yang saya cintai, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita di malam yang begitu indah ini bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu belajar bersama. Semoga nikmat ini senantiasa diberikan kepada kita dan ditambah dan selalu bertambah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun panjenengan berada, kali ini kita akan belajar bersama, meneruskan apa yang kemarin telah kita pelajari. Sekali lagi kita belajar bersama kitab Arba'in Nawawi, di mana kali ini kita akan meneruskan syarah dari matan hadis 1, hadis innamal a'malu binniyat, yang kemarin kita sedikit telah belajar bersama, dan hari ini kita akan meneruskan apa yang kita pelajari kemarin. Semoga betul-betul menjadi amalan yang makbulan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah sebelum kita mulai, kita tata niat kita terlebih dahulu. Sekali lagi, marilah kita tata niat kita. Semoga betul-betul karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Sehingga akhirnya apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan bagi kita semua min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana biasanya, nanti di awal saya akan bacakan kitab ini dengan bahasa Jawa, kemudian akan saya ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan harapan saudara-saudaraku sekalian yang mendengarkan khususnya bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya bacakan, apa yang saya sampaikan, sehingga betul-betul belajar bersama kita ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan khususnya bagi panjenengan yang mungkin lebih paham, sekali lagi mohon diingatkan bila mana ada kesalahan, kekurangan dari apa yang saya bacakan, dari apa yang saya sampaikan nanti. Marilah kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa Imam Haris. Terus niki meneruskan yang kemarin ya. Sekali lagi meneruskan yang kemarin.
Iki tasih dawuhipun Imam Al-Haris. Kala wis ngendika sapa Imam Al-Haris Al-Muhasibi, Fasidaku mongko utawi temen iku fi wasfil abd, iku fi wasfil abdi ing dalem nyifati kawula, fistiwa isiri ing dalem padane tingkah samar, wal alaniyati lan ngedeng, wal dhairi lan dhair, wal batini lan batin. Wasidaku lan utawi sidik utawa temen iku yatahaqqaqu dadi nyatane ya dadi nyata apa sidik bitahaqquqi jami'il maqamati kelawan dadi nyatane sakabehane pira-pira makom, wal ahwali lan pira-pira tingkah, hatta annal ikhlasa sehingga temen sune ikhlas iku yaftakiru butuh apa ikhlas ila sidqi maring temen. Wasidqu lan utawi temen iku la yaftakiru ola butuh apa sidik ila syai'in maring suwiji-wiji, li anna hakikatal ikhlasi krana temen sune hakikate ikhlas, huwa ya ikhlas iku aradatullah oleh ngarepake Allah Ta'ala bita'ati kelawan ta'at, faqat hale bloko yuridullah ngarepake sapa man Allah ing Gusti Allah bisolati kelawan salat, walakin naulan tetapi man iku ghafilun wong kang lali ngan huduril qalbi saking hadire ati fiya ing dalem salat. Niki riyen nggih. Niki fakot niki kula masih mungkin kados nika wau maknanipun atau bisa jadi ngeten. Fakot yuridu mongko terkadang ngarepake sapa man Allah ing Gusti Allah bisolati kelawan salat, walakin naulan tetap ini man iku ghafilun kang lali ang huduril qalbi saking hadire ati fiya ing dalam salat. Dados saged ngoten. Dados mengke menawi ada yang lebih paham kawula suwun untuk memberikan masukan. Wasidqulan utawi sidik utawa teman wa ya sidik iku aradatullah ngarepake Allah bil ibadati kelawan ibadah ma'huduril qalbi sertane hadire ati ilahi maring Allah. Fangkulu sodikun mongko utawi saben-saben wong kang temen iku mukhlisun kang ikhlas, walaisa kulu mukhlisin lan ora ana saben-saben wong kang ikhlas iku sodikon kang temen. Wa ila akhiri atas samanten mawon. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dimanapun panjenengan berada, sekali lagi malam ini kita meneruskan apa yang kita pelajari kemarin. Kemarin bersama-sama kita telah belajar yaitu ikhlas menurut Imam Al-Haris Al-Muhasibi, di mana kemarin telah kita ketahui bahwa menurut Imam Al-Haris Al-Muhasibi yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah sesuatu yang mengandung terhadap kurbah atau sesuatu yang mengandung pendekatan diri kepada Allah. Jadi yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku ikhlas. Dados ikhlas niku harus mengandung sesuatu yang intinya itu mendekatkan atau taqarrub ilallah. Kalau tidak berarti tidak termasuk atau tidak bisa dikatakan itu ikhlas. Jadi ikhlas atau tidak itu adalah sesuatu yang mengandung taqarrub ilallah. Maka ketika seorang kemarin dicontohkan, ketika ada seorang yang mencuri ayam,
ya, semisal karena itu melakukan sesuatu yang haram, yaitu mencuri ayam semisal, maka hal seperti itu tidak bisa, amalan yang seperti itu tidak bisa dikatakan itu ikhlas atau tidak. Itu jelas tidak masuk kategori ikhlas ataupun tidak, karena di situ tidak ada unsur yang mengandung taqarrub ilallah, pendekatan diri pada Allah. Sedangkan ikhlas itu sendiri itu harus mengandung taqarrub ilallah. Nonton nggih. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, agak pilek-pilek. Jadi sekali lagi, ikhlas niku mengandung sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah, dan tidak termasuk di dalamnya yaitu adalah sesuatu yang mubah hukumnya, apalagi makruh dan haram. Yang mubah saja tidak masuk. Semisal kemarin dicontohkan membuat rumah itu tidak ada unsur untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi karena itu perkara yang mubah. Yang ada unsur itu apa? Berarti ya perkara yang sunnah atau wajib. Yang sunnah apa? Kemarin dicontohkan yang sunnah itu adalah contohnya membangun masjid, membangun kantor, membangun pondok, itu yang dihukumi sunnah. Mungkin ada unsur sodakoh di sana. Tapi kalau rumah itu memang kepentingan dia sendiri, yang itu diperbolehkan dalam agama, sesuatu yang mubah. Ketika membangun rumah itu tidak ada unsur taqarrub ilallah, tidak ada unsur ikhlas atau tidak ikhlas di situ. Tapi kalau nyumbang bangun masjid itu ada unsur ikhlas ataupun tidak ikhlas. Bisa dilihat. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kita lanjutkan. Ini masih apa yang dikatakan oleh Imam Al-Haris. Qala fasidku fi wasfil amdi fi istiwa sirri wal alaniyati wadh-dhahiri wal batin. Ini melanjutkan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Beliau berkata kembali, fasidku, sidik atau teman atau benar, itu mensifati hamba dalam setiap tingkah, baik itu ketika tingkah samar, ketika tingkah jelas, wadh-dhahiri, dohir ataupun batin. Jadi mensifati seorang hamba, jadi sifatnya hamba. Ya, hamba itu bisa dikatakan sidik atau tidak. Lah, sidik di sini menjadi sifatnya hamba tersebut, menjadi sifatnya abd. Wasidku yatahaqqaqu bitahaqquqi jami'il maqamat wal ahwal. Dan sidik itu betul-betul menjadi nyata, kenyataan sesuai dengan tempatnya, ahwalnya, ya, itu nyata. Jadi ketika ada seseorang atau seorang abid hamba itu bilang A, maka ya baik itu zahir atau batinnya itu ya A. Jadi ketika mulutnya bilang A, hatinya juga bilang A. Ketika dia berada di makom, misal berada di masjid, makomnya, tempatnya, maka seluruh jiwa raganya, baik itu yang kelihatan ataupun yang tidak, itu semuanya berada di dalam masjid. Jadi orang yang kelihatan badannya itu dan hatinya semuanya, jadi itu nyata berada di dalam masjid. Jadi sesuai dengan kenyataan. Jadi ketika dia berada masjid, maka hatinya pun juga berada, pikiran hatinya pun juga berada di dalam masjid. Itu dinamakan sidik. Jadi abd yang sidik. Jadi sekali lagi baru bisa dikatakan abd atau hamba yang sidik. Tapi kalau dia di masjid tapi pikirannya, hatinya itu di luar, maka belum bisa dikatakan abd yang
sidik. Oke, mantap. Kita lanjutkan. Hatta anal ikhlas wa yaftakiru ila sidiki. Ya, dilanjutkan sehingga ikhlas itu sangat membutuhkan adanya sidik. Jadi ikhlas itu membutuhkan sidik. Biar betul-betul ikhlas itu seseorang itu harus betul-betul sidik, harus betul-betul benar. Jangan kadzib. Mulutnya bilang A tapi hatinya B, itu namanya kadzib. Badannya ada di masjid tapi hatinya ada di warung, itu namanya kadzib, tidak sidik. Maka belum bisa dikatakan sidik. Apakah sudah bisa dikatakan ikhlas? Nanti dulu jawabannya di belakangnya. Wasidikulan utawi sidik iku la yaftakiru ila syai'in. Sedangkan sidik itu tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Li'anna hakikatul ikhlas huwa aradatullah ta'ala bitta'ah. Karena ikhlas itu hakikat yang sebenarnya ikhlas itu adalah menghendaki Allah bitta'ati, untuk taat, dengan taat. Jadi menghendaki Allah dengan taat. Faqad yuridullah bisolati walakinau ghafilun an ghudin. Maka terkadang ada seorang hamba itu sholat tapi hatinya itu lupa atau tidak hadir. Lupa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hadir. La huduril qalbi. Hatinya tidak hadir. Karena dia hanya menghendaki taat saja, hanya menghendaki Allah saja dengan cara taat. Semisal kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba itu punya kewajiban atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat fardu, Maka seorang hamba itu yang macam-macam. Karena itu kewajiban, lalu dia melaksanakan atau mendirikan sholat. Karena dia mengharapkan Allah dengan cara taat. Maka hal yang seperti ini bisa dikatakan ikhlas. Sekali lagi, seseorang yang mengharapkan sesuatu, mengharapkan Allah dengan taat, itu disebut dengan sudah bisa dinamakan atau dikategorikan ikhlas. Walaupun terkadang seorang hamba itu melakukan sholat tapi dia lupa hadir terhadap Allah. Hatinya tidak hadir terhadap Allah. Tapi gerakan mulai dari ucapan semuanya sudah memenuhi syarat rukunnya sholat semisal. Maka yang seperti itu apa sudah bisa dikatakan ikhlas? Sudah bisa. Kenapa? Karena seorang ikhlas itu memang kehendak hamba itu untuk menghendaki Allah melalui cara taat. Sedangkan sholat itu adalah perintah Allah. Maka ketika seorang hamba itu melakukan sholat walaupun hatinya itu tidak hadir, maka dia sudah bisa dikatakan ikhlas. Sudah bisa. Sekali lagi, walaupun hatinya tidak hadir. Wasidku huwa aradatullah bil ibadah ma huduril qalbi ilai faqulu shadiqun mukhlisun wa laisa kullu mukhlisin shadiqun. Sedangkan sidik itu menghendaki Allah dengan cara ibadah serta hadirnya hati. Itu sidik. Kalau ikhlas itu hanya sebatas dia itu menghendaki ibadah karena ingin dengan cara taat, menghendaki Allah dengan cara taat. Tapi kalau sidik itu menghendaki Allah dengan cara beribadah dengan hadirnya hati.
Ya, sekali lagi kalau ikhlas itu menghendaki Allah dengan cara taat walaupun hatinya tidak hadir. Maka terkadang seorang yang sholat itu, hamba yang sholat itu, terkadang dia lupa atau terkadang hatinya tidak hadir. Tapi sidik itu menghendaki Allah, sedangkan sidik ya, itu menghendaki Allah dengan ibadah serta hadirnya hati. Maka ketika seorang yang sidik ini sholat, mulai dari rukun yang awal dia sudah hadir hatinya. Mulai dari bacaannya, ketika dia membaca selain mulutnya berkata atau membaca Fatihah semisal, maka hatinya pun juga membaca. Jadi antara mulut dan hati, luar dalam itu sama. Luarnya sholat, dalamnya pun juga sholat. Ini sidik. Wasidku waradut bil ibadati ma khudri qablillahi. Faqulu shadiqun mukhlisun wa laisa kullu mukhlisin shadiqun. Dan ini dilanjutkan bahwa sidik itu pasti ikhlas. Sedangkan ikhlas itu belum tentu sidik. Jadi kalau orang ikhlas itu bisa saja di hati sudah dikatakan ikhlas seperti tadi. Orang beribadah sholat semisal, tapi hatinya lupa, hatinya tidak hadir terhadap Allah, itu sudah bisa dikatakan ikhlas. Karena sekali lagi ikhlas itu menghendaki Allah dengan cara taat atau melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat. Yang penting dia sudah mengamalkan sholat, sesuai dengan syarat rukunnya sholat, mulai dari takbiratul niyat, takbiratul ihram dan seterusnya. Dia sudah melaksanakan itu walaupun hatinya tidak hadir. Hal seperti itu apa sudah bisa dikatakan ikhlas? Sudah. Tapi apakah sudah bisa dikatakan sidik? Belum. Kalau sidik itu ketika baca niat mulai dari sholat itu, mulai baca niat tadi, mulai hati sampai mulutnya, takbiratul ihram dan seterusnya, itu semuanya sama, antara luar dan dalamnya itu sama, sesuai dengan kenyataan. Ketika luarnya baca Bismillahirrahmanirrahim, dalamnya pun juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Mantan ya, saudara-saudaraku sekalian, ikhlas itu sulit, apalagi sidik itu sulit. Tapi sesulit apapun, sekali lagi marilah kita belajar bersama-sama untuk senantiasa selalu belajar dan belajar untuk menjadi orang yang mukhlis, untuk menjadi orang yang shadiq, biar kita mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin kiranya apa yang kita pelajari hari ini, belajar bersama kita hari ini, kiranya kita cukupkan sekian. Semoga betul-betul bisa menjadi manfaat berkah bagi kita bersama. Syakhirya wal akhir, apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.